Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi mungkin pesennya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Kalau kalian belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist apa sih 12 rumah astrologi ya. Bisa bantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue membaca tarot. Oke. Karena nanti gue buka 12 kartu ya yang mewakili 12 rumah astrologi. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand. Ya, Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Virgo di bulan Agustus. 3 kartu aja. Rider, Anchor, Mountain, Under the Deck, Magnifying Glass. Jantung bacaan. The Rider, pembawa pesan tentang perubahan. Tetapi juga kesulitan karena ini bawa perubahan. Tapi dia ngadepnya kemana? Ke mountain. Ada halangan, ada rintangan besar yang kudu didaki, yang dilampaui. Dan itu untuk menuju ke stabilitas. Alam bawah sadar, magnifying glass. Ini energi Jupiter. Jupiter retrograde. Jupiter retrograde tanggal 28 Juli. Ya, tanggal 28 Juli. Di Aries. Buat Virgo itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kita berbagi ya, dalam kebersamaan dan juga sifatnya milik bersama. Entah itu termasuk intelektual, ya, termasuk ideologi, termasuk finansial, asuransi, pajak, tralala. Control power juga termasuk. Itu retrograde. Jadi kalau Jupiter retrograde itu secara general artinya shifting fokus bukan pada sekitar kita, tapi fokus pada diri kita, internal. Dan itu 5 bulan ke depan, 4 bulan sampai 4 bulan ke depan ya. Jupiter retrograde sampai nanti masih balik ke Pisces. Oke, segitu aja dari Lenormand untuk Virgo. Kalau biasanya gue pakai Lucky Tarot, kali ini gue pakai Light Seer. Seperti biasa 12 kartu, belum tentu semuanya gue bacain ya, cuman kartu-kartu yang berdampak pada Virgo di bulan Agustus. Jadi apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala perubahan energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Virgo. Seperti biasa karena gue baca Virgo, jadi Virgo ada di rumah pertama, rumah kedua Libra, rumah ketiga Scorpio, and so on ya. Rumah pertama Hierophant, rumahnya Virgo Hierophant. Rumahnya Libra untuk Virgo, rumah kedua High Priestess. Rumah ketiga Scorpio, rumahnya Scorpio untuk Virgo. The Chariot. Rumah keempat rumahnya Sagittarius untuk Virgo.
Judgment. Rumah kelima, rumahnya Capricorn untuk Virgo, The Wheel of Fortune. Rumah keenam, rumahnya Aquarius untuk Virgo, Justice. Rumah ketujuh, rumahnya Pisces untuk Virgo, The Tower. Rumah ke-8, rumahnya Aries untuk Virgo, The Star. Rumah ke-9, rumahnya Taurus untuk Virgo, The Magician. Rumah ke-10, rumahnya Gemini untuk Virgo, The Devil. Rumah ke-11 itu rumahnya rumahnya Cancer untuk Virgo, Temperance. Rumah ke-12 rumahnya Leo untuk Virgo, The Sun. Under the deck, The World. Gue mulai dari tanggal 28 ya. Emang udah lewat, tapi karena ini event-event yang lumayan penting, jadi gue mulai dari 28 Juli ya, karena pasti masih berkesan. Tanggal 28 Juli New Moon di Leo. Bersama dengan itu juga Jupiter retrograde di Aries ya. Dan sebenarnya pada tanggal 28 itu juga ada planet aspek Mercury square atau nggak konflik dengan Uranus. Itu berasa ya. Anyway, New Moon di Leo. New Moon di Leo. New Moon itu konotasinya selalu new beginning ya. Leo buat Virgo itu rumah ke-12 ya, karena Leo sebelum Virgo. Leo itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang apa sih? Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang tidak terdefinisi, tentang kegelapan, tentang yang tidak nyata, yang tidak real, di luar materi, di luar yang tampak atau terlihat, spiritual, karma, alam bawah sadar, limiting beliefs, kepercayaan-kepercayaan yang membatasi kita, atau jam tidur malam misalnya, atau rehabilitasi, atau penjara, atau rumah 12 kegelapan. Kalian dapat The Sun. Di rumahnya Leo ada energinya Leo. The Sun lagi ada di Leo. Jadi ada kebenaran yang harus terungkap ya. Dan itu membawa kebahagiaan. Karena kebenaran itu selalu membawa kebahagiaan. Walaupun kebenaran itu kadang menyakitkan, kebahagiaannya juga bukan sesuatu yang euforia gitu, bukan. Tapi kebahagiaan itu suatu kesadaran tertentu ya. Jadi ada pencerahan tentang bagaimana kalian ingin mulai yang baru, atau tentang mungkin beberapa dari kalian tentang kepercayaan kalian sendiri ya, keyakinan kalian sendiri yang selama ini membatasi diri kalian baru sadari ya. Alam bawah sadar kalian yang selama ini ngebatasin diri kalian sendiri ya. Kalian baru sadari, bisa jadi. Yang jelas ada terang, sisi gelap yang terkuak, kurang lebih gitu. New Moon di Leo, Jupiter retrograde in Aries. Aries lagi-lagi rumah ke-8 tadi ya, Jupiter. Karena dia Jupiter planet terbesar ya, dimanapun dia berada, dia akan memperbesar apapun segala hal tentang rumah itu. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi ya.
Kalian bisa menghargai diri kalian sendiri, kalian bisa menghargai orang lain, ya. Kadang kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, akhirnya kita jadinya saling tumpang tindih gitu loh. Nggak ada batas-batasnya. Ada yang jadi super kontrol, ya kan, tukang kontrol. Jadi ada yang semena-mena gitu, ada batas-batasnya itu, ya. Yang tidak nyata, ya. Yang tidak nyata. Jadi bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan, juga dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu properti, entah itu finansial, entah itu intelektual, ideologi, seks, intimacy, ya. Di rumah ke-8 itu, dimana Jupiter retrograde, ya, kita kan diminta untuk fokus pada diri kita sendiri, shifting fokus, ya, bukan lagi ke eksternal tapi internal. Nah, kalian dapat the star, kita dapat the star karena gue Virgo rising sign. Ini kita diminta healing untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan itu menjadi nyata. Syaratnya adalah healing, clearing our energy, membersihkan energi kita sendiri dari yang bukan energinya kita. Bagaimana kita berbagi? Jadi kita tuh selalu terkontaminasi oleh energi-energi sekitar kita, pasti. Bahkan benda-benda mati pun punya energi. Jadi energi yang seperti apa? Bagaimana kita merawat energi-energi kita sendiri? Apa yang kita rawat, apa yang kita nurturin gitu, apa yang kita kembangkan, bagaimana kita mengasih makan energi-energi itu, ya. Yang paling penting adalah energi-energi itu, energinya kita doang kan, sejatinya kita, atau kita bisa membedakan nggak itu energinya apa gitu. Anyway, ini energi Aquarius. Ini energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius itu di rumah ke-6 buat Virgo. Di rumah ke-6 itu tentang kesehari-harian, tentang kesehatan, ya, tentang bagaimana kita mengorganisasikan waktu kita, bagaimana kita melayani orang lain, ya. Rumah ke-6 itu rumahnya Aquarius, di mana di situ juga ada Saturn. Kalian dapat Justice. Ada Saturn, ya, di rumahnya Aquarius. Saturn itu karma duniawi, ya, dimana kita dituntut untuk menjadi yang bertanggung jawab, disiplin. Ini rumahnya secara original, ini rumahnya Virgo, by the way, rumah ke-6. But ini rumahnya Aquarius buat Virgo. Justice, ini energi Libra. Kalian ingin menuntut keadilan, atau kalian diminta untuk lebih seimbang pada diri kalian sendiri, adil pada diri kalian sendiri, balance. Energi Libra, rumahnya Libra untuk Virgo itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian, dan bagaimana kalian menilai segala sesuatunya, ya, termasuk diri kalian sendiri. Di rumah kedua, ya, yang berharga itu bisa properti, anak, keluarga, pasangan, pekerjaan, penghasilan, harta, materi, anything. Di rumah kedua, di rumahnya Libra, kalian dapat High Priestess, diam. Ini energi Pisces.
energi Pisces. Kalian diam makan nilai-nilai itu. Apapun yang bernilai buat kalian diam. Dan di rumahnya Pisces, yaitu di rumah ketujuh. Di rumah ketujuh, ya, itu tentang relationship atau partnership, ya. Internal atau eksternal, dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Bisa dengan orang lain itu juga bisa personal sifatnya atau profesional. Di rumah ketujuh, di rumahnya Pisces, ada the Tower. The Tower. Ini energi Mars. Mars ada di Taurus ya. Seingat gue sih Mars di Taurus. Yap. Mars di Taurus. Dan memang Merkuri, jadi Mars di Taurus, dan di Taurus itu ada Uranus, juga ada North Nodes. Mars di situ ada hal-hal yang sifatnya tak terduga, atau ada geledek, ada sesuatu yang terjadi, geledek, pecah, entah antara relationship atau partnership ya. Ini untuk menjelaskan Jupiter retrograde. Dan karena ini energi Mars ada di Taurus. Taurus itu ada di rumah ke-9 buat Virgo. Di rumah ke-9 itu tentang segala perbedaan, tentang bagaimana kita melampaui batas-batasan yang kita buat sendiri. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum. Juga tentang travel. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional, entah itu geografi. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing, yang baru atau tidak biasanya, atau tentang luar negeri. Di rumah ke-9 itu Virgo dapat The Magician. The Magician itu energinya Merkuri. Kalian secara rasional ya, karena Merkuri itu mindset, persepsi, dan komunikasi, kalian merasa mampu untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan untuk menjadi nyata. Dan Merkuri pada tanggal 28 Juli ya. Pada tanggal 28 Juli itu bersama dengan Jupiter retrograde dan New Moon di Aries ya, itu konflik dengan Uranus ya, The Tower. Mars dengan Uranus, juga Merkuri. Tindakan, persepsi kita ya, sesuai nggak dengan jati diri kita, dengan apa yang ingin kita ciptakan, yang kita ingin realisasikan, itu sesuai nggak, sejalan nggak apa yang kita lakukan. Sesuatu itu, besok gue putus gak sama dia, besok gue jadi gak sama dia, besok jadi gak ini gue. Ya kalau lu gak ngelakuin apa-apa dari sekarang, hari ini lu gak ngelakuin apa-apa, ya gak akan terjadi. Kan gitu. Berharap sesuatu itu akan terjadi atau sesuatu itu tidak akan terjadi, tapi tidak menyadari apa yang kita lagi lakukan saat ini. Berdasarkan apa? Jangan halu, kan gitu. Sudah belum dilakukan?
Apa yang kita lakukan untuk mencapai apapun itu? Anyway, gue langsung aja ya. Tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo. Tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo, artinya rumah pertama ya. Rumah pertama itu tentang self image, citra diri. Merkuri di Virgo itu energinya punya tendensi untuk menganalisa segala sesuatunya, everything itu dianalisa, dan bahkan sangat ingin mengingat ya ke detil-detilnya. Di rumah pertama kalian dapat The Hierophant, energi Taurus. Di rumahnya Taurus buat Virgo, di rumah 9 ada The Magician, Merkuri. Kalian komit dengan image yang kalian ingin ciptakan. Kalian komit dengan nilai-nilai yang kalian yakini, sendiri yakini, dengan tradisi-tradisi. Karena Hierophant itu bisa jadi tradisi ya. Sorry agak out of topic ya, out of topic. Narasi-narasi, nilai-nilai. Kalau kita masih pegang nilai yang kita pegang waktu di umur kita 5 tahun sampai detik ini, itu mungkin udah saatnya juga untuk direvisi lagi ya. Kenapa? Lu yakin nilai-nilai itu yang kita yakini itu nilainya kita sendiri, bukannya nilai-nilai yang diajarkan, ditanamkan ke diri kita waktu kita kecil. Kita masih buta umur 5 tahun mah. Ada yang memang masih sesuai, ada yang pasti nggak sesuai, udah nggak sesuai. Jadi ada saatnya untuk direvisi. Jupiter retrograde ya, Jupiter retrograde. Lagi-lagi internal, fokusnya ke internal, bukan apa yang diinginkan dia, bukan apa yang diinginkan bapak, ibu, orang tua, atau siapapun, tapi yang diinginkan kita sendiri itu apa? Nilai-nilai yang kita pegang, arahnya kita mau kemana, itu berdasarkan kita sendiri maunya apa, atau orang lain. Merkuri di Virgo. Tanggal 11 Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Venus di Cancer itu sangat merawat buat Virgo ya, karena Cancer ada di rumah 11, yaitu pertemanan, network, lingkungan sekitar. Kalian ingin ngehealing mungkin ya, karena di rumah 11 ada The Temperance. Kalian mencoba untuk bersabar mungkin ya dengan lingkungan sekitar kalian. Kalian mencoba untuk healing, mencoba untuk beradaptasi, mencoba untuk fit in ya, untuk fit in, merawat pertemanan segala macam. Dan udah jadi, udah kelar. Venus masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Ada terang, ada pencerahan tentang hal-hal yang sifatnya tidak kita sadarin, karena kita sudah terbiasa, karena nilai-nilai yang kita pegang,
karena kita sudah terbiasa. Alam bawah sadar itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan karena memang sedari kecil ya. Kebiasaan. Kebiasaan patuh ya patuh terus, biasa nggak patuh ya nggak patuh terus, nggak pernah akan patuh. Dan tanggal 11 itu juga full moon di Aquarius. Purnama di Aquarius. Full moon itu konotasinya dengan endingnya. Di rumahnya Aquarius, di rumah ke-6. Justice. Kalian bisa adil pada diri kalian sendiri nggak? Kita bisa nggak adil sama diri kita sendiri? Cukup adil nggak kita dalam kesehari-harian kita? Atau kita selalu diam? Di antara semua nilai itu, mencoba untuk berkompromi. Intinya dengan energi purnama di Aquarius ya, itu kita diminta untuk meninggalkan hal-hal, terlebih lingkungan sekitar atau teman-teman atau network yang memang sudah nggak selaras dengan kita ya. Mungkin di pekerjaan ya, karena ini di rumah ke-6. Mungkin juga tentang bagaimana kalian melayani orang lain dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sendiri di sehari-hari. Rumah tanggal 20 Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Mars meninggalkan Taurus ya. Masuk ke Gemini. Gemini, rumahnya Gemini buat Virgo itu di rumah ke-10. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goal. Di rumahnya Gemini kalian dapat The Devil. The Devil in details. Setan itu sukanya nyakut-nyakutin supaya kita tidak mengambil risiko, supaya kita selalu stay di zona nyaman. Ini energinya Capricorn di rumah 10. Di rumah Capricorn itu di rumah ke-5 buat Virgo. Di rumah ke-5 itu tentang apa? Tentang bagaimana kalian having fun, tentang bagaimana kalian bersenang-senang, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian, juga tentang new project, tentang romance, love affairs, Capricorn. Kalian dapat The Wheel of Fortune, roda keberuntungan, energi Jupiter lagi. Jupiter retrograde di Aries. Rumahnya Aries lagi. Healing, clearing your energy, supaya kalian bisa menembus batas-batas kalian sendiri. Batas-batas kalian sendiri itu dihinggapi oleh The Devil. Dan di Capricorn, di rumah Capricorn itu juga ada Pluto. Pluto itu planet transformasi atau juga God of Hell, malaikat penjaga neraka. Artinya dia suka menarik keluar hal-hal yang kita nggak suka, itu ditarik keluar. Kenapa? Ya itu batas-batasnya kalian. Itu yang membatasi kita sendiri. Ya kan? Nyamuk. Lalu tanggal, by the way,
Mars di Gemini. Mars di Gemini tuh energinya punya tendensi yang bouncing sana sini, yang gue maksud bouncing sana sini tuh dia kepingin tahu banyak, pingin taunya, jadi dia sangat fleksibel gitu, sangat fleksibel ya. Tindakan kita tuh jadinya ini gimana, ternyata gimana, jadi ngelakuin semuanya serba kita lakukan gitu, karena dia spons ya. pingin banyak pingin menang banyak pingin tahu banyak. Enggak, ya kayak gitu deh. Itu energinya Mars di Gemini. Tanggal 22 Matahari meninggalkan Leo ya, masuk ke Virgo, rumah pertama. Komit terhadap nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, citra diri kalian sendiri. Membangun citra diri kalian dan komit terhadap apapun itu. Tanggal happy birthday untuk Virgo yang late of August ya. Yang Agustus akhir. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus retrograde itu energinya adalah itulah selama 5 bulan ke depannya. Uranus retrograde itu kita akan dapat banyak kesempatan untuk menghadapi hal-hal yang kita takutin, ketakutan kita, untuk menghadapi ketakutan kita ya. Karena Uranus itu sifatnya memang ngedobrak ya, jati diri kita sendiri. Kenapa gue harus dibataskan? Uranus itu pemberontak. Dan Uranus retrograde itu kita diminta juga dengan menghadapi ketakutan kita sendiri, batasan kita sendiri ya, kita bisa mengurangi atau bisa menghilangkan atau melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan atau yang sudah tidak lagi berguna, nggak ada manfaatnya. Buat apa kita tenteng terus, termasuk dengan sifat kita sendiri. Tanggal 25 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Energinya Merkuri masuk ke Libra, kita sangat diplomatis, kita sangat ingin kompromi ya kan, sangat ramah. Dan di rumahnya Libra kalian dapat High Priestess, diam. Kalian akan banyak diam. Kalian mencoba mencermati, karena kalian tahu, pada dasarnya kalian tahu. Saran aja sih, kalau Merkuri di Libra itu bagus untuk bernegosiasi, untuk mendapatkan nilai-nilai kita, menjaga merawat nilai-nilai kita sendiri ya. Negosiasi supaya jadi jangan diam. Kenapa gue bilang saran ya, karena emang Merkuri di Libra tuh dia nggak ada ngaling-ngaling, dia akan bicara, tapi bicara dengan respect ya, dengan penuh pemahaman ya, pengertian. Anyway, tanggal 27 New Moon di Virgo. Kalian siap membangun lagi
ya, nilai-nilai dari dalam diri kalian sendiri, apa yang kalian ingin kembangkan dan bangun, ciptakan. Nah, alam bawah sadar kalian, the world, karmanya sudah kelar, the world. Ini karma duniawi juga nih, karena energi Aquarius, dan ini ada Saturn di situ ya. Ini energi Saturn juga, the world. Balance, adil terhadap diri kalian sendiri dulu, sehingga kita bisa menciptakan keadilan di luar. Secara eksternal itu akan terpancarkan kalau kita adil dari dalam diri kita sendiri dulu kan. Anyway, kartu terakhir dari Mystical Wisdom, satu kartu aja, petunjuk untuk Virgo di bulan Agustus. Satu kartu petunjuk. Leadership. Set your goals. Tentukan tujuanmu. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.